Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kini kita akan membagikan isi firman Tuhan yang dimana sesuai terdapat dalam isi firman Tuhan. Jadi seperti kita ketahui bahwa ini adalah Alkitab atau Bible, yang disebut dalam bahasa Inggris kalau tidak salah. Pada malam hari ini kita akan membaca isi firman Tuhan. Namun kita ketahui bahwa firman Tuhan ini adalah firman yang kudus. Karena apa? Dia mengajarkan kita tentang hal yang baik. Maka dari itu, sebelum kita membuka isi firman Tuhan yang kudus ini, mari kita berdoa. Sudah wajib bagi kita sebagai agama Kristen, yang dimana kemungkinan besar kalau agama Katolik saya belum terlalu paham, tapi kalau khusus kami Kristen Protestan, sebelum membuka dan membaca isi firman Tuhan harus melalui doa. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang kudus, karena yang mengajarkan kita hal yang baik. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita hal yang jahat. Kalau saudara-saudara menemukan kalau firman Tuhan ini mengajarkan kita hal yang jahat, bisa di komen dalam video ini supaya kita mencari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, tidak ada namanya yang firman Tuhan adalah kesalahan. Oke, kita akan membuka dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, pada malam ini Hamba dan saudara-saudara keluarga Hamba yang dimana saat ini mereka sedang menonton video ini, kiranya kami membuka dan membaca isi sabda firman-Mu yang terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Kiranya Tuhan tuntunlah kami sehingga dalam kebenaran isi firman-Mu ini mengajarkan kami tentang hal yang baik sudah pasti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami izin untuk membuka dan membaca isi firman-Mu, karena firman-Mu yang kudus, hanya Engkau saja yang bisa menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa kepada-Mu dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya. Teman-teman yang diberkati Tuhan, setiap saya berdoa, mengapa saya mengatakan saya minta izin untuk membuka isi firman Tuhan, karena ini adalah milik Tuhan. Orang yang membuka dan baca isi firman Tuhan itu karena orang yang mau mengenal Tuhan. Siapa yang mau mengenal Tuhan yang lebih dalam lagi? Marilah kita membuka dan baca isi firman Tuhan, karena sifat-sifat Tuhan sudah ada di isi firman-Nya, namanya Alkitab atau Bible. Oke, mari kita mencoba buka dalam firman ini. Yang terdapat dalam seperti yang tadi kita katakan bahwa dalam Amsal 1 ayat 7. Oke, ini Amsal 1 ayat 7. Oke, ini ya Amsal 1. Ini adalah Amsal 1. Kita lihat ayat 7-nya, teman-teman diberkati. Oke, ayat 7-nya ada ini. Maaf, kameranya kurang jelas. Jadi
pada ayat 7, pada Amsal 1 ayat 7 dia mengatakan begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, teman-teman yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan ini, ada sih pertanyaan yang muncul kepada teman-teman, ada atau tidak di benak atau di pikiran teman-teman. Kalau di saya timbul pertanyaan begini, apakah kita memiliki pengetahuan ini harus kita takut akan Tuhan dulu, atau bagaimana? Sedangkan orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak beragama, mereka memiliki pengetahuan tanpa mempercayai Yesus. Kita ketahui bahwa orang-orang ateis itu kan mereka memiliki pengetahuan juga yang cukup luar biasa, tetapi mereka tidak mengandalkan Tuhan karena mereka tidak bertuhan. Kalau menurut pengetahuan saya, orang ateis itu tidak tahu kalau menurut saudara. Ya. Jadi maksud dari firman ini teman-teman diberkati Tuhan, dengan pemahaman saya, ketika kita mau memiliki pengetahuan, kita harus takut akan Tuhan dulu. Karena begini, saya telah merasakan ketika kita tidak takut akan Tuhan, misalnya salah satunya takut akan Tuhan itu sudah pasti karena Tuhan itu adalah ciptaan, Dia yang menciptai kita. Jadi sudah pasti kita sebagai ciptaannya takut dan tunduk kepada Dia. Tetapi teman-teman yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini firman Tuhan yang terdapat dari kita baca pada Amsal 1 ayat yang ke-7 itu dimana mengajarkan kita harus pertama-tama mencari Tuhan dulu. Jadi begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang bukannya Tuhan menciptakan manusia ini tidak ada yang bodoh. Iya teman-teman yang diberkati Tuhan. Tetapi kebodohan timbul karena itu dari diri kita. Dari mana kebodohan itu timbul? Dari pemalas kita. Misalnya, tadi firman Tuhan telah berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan itu karena dia telah diberikan talenta, telah diberikan hikmat telah diberikan hikmat oleh Tuhan kepadanya. Tetapi dengan hikmat itu dia tidak menggunakan dengan cara yang baik-baik. Misalnya dia tidak menggunakan itu memberikan persembahan kepada Tuhan misalnya ya. Malah sebaliknya dia membuat untuk pakai beli minuman-minuman keras. Nah, di sini yang harus kita ketahui, yang namanya orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan itu yang mereka salah menggunakan hasil yang baik yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita mau memiliki pengetahuan yang banyak, yang baik, itu takut akan Tuhan dulu. Karena apa? Pengetahuan itu datang dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan bahwa kita pintar bukan karena Tuhan, ingat pengetahuan itu yang Anda miliki tidak akan bertahan lama pada diri Anda.
pada diri saudara. Karena apa? Saudara mengandalkan diri saudara sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Saya merasakan ketika saya tidak mengandalkan Tuhan, saya merasa ibah, lelah, stres. Karena apa? Semua beban saya yang tanggung. Karena saya tidak mengandalkan Tuhan. Ketika saudara-saudara kita mengandalkan Tuhan dan saya mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya seberat-berat apapun masalah yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan setia untuk menjawab doa-doa kita. Jadi pada intinya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada Amsal ini menurut pemahaman saya, dia mengajarkan kita bagaimana kita hidup untuk mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan stres, bisa menimbulkan salah satu fenomena, dan banyak ya, secara realitas sudah banyak orang bunuh diri karena dengan stresnya. Kan kalau kita berpikir ketika kita stres namun kita melakukan hal itu kan memang sudah pantas dilarang oleh Tuhan. Kalau misalnya bunuh diri itu dilarang oleh Tuhan, maka dari itu teman-teman, siapa yang melukai dirinya itu dilarang keras oleh Tuhan. Karena tubuh ini bukan hanya milik kita. Tubuh ini bukan milik kita ya, milik Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Oke, baik teman-teman berkati Tuhan, saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin sampai di sini saja firman yang saya bagikan. Tetapi selalu ingatlah, kita sebagai manusia yang bertuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena ketika sekali lagi saya mengatakan, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan merasakan sesuatu hal yang sangat berat. Tanggung jawab kita yang sebanyak ini kita tanggung sendiri. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya biar Tuhan yang tanggung, kan itu kan selesai urusan. Kita mengandalkan Tuhan, ya beban-beban kita mau tidak mengandalkan Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, ya mungkin itu adalah firman firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Bukan berarti saya yang lebih tahu, melainkan itu adalah pemahaman saya yang diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu, bila ada kata salah atau pemahaman yang berbeda dengan pemahaman saudara, bisa dikomen untuk menyanggah atau menambahkan, tapi jangan membuat perdebatan, karena firman Tuhan ini kita untuk mencari kebenarannya, bukan untuk berdebat karena dengan pemahaman kita masing-masing. Padahal belum tentu juga dengan pemahaman kita itu benar. Maka dari itu, firman itu pada intinya kita mendengar dan melakukannya, bukan memperdebatkan. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Sehat selalu, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.